Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kajian Islam Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab beramar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar itu mencegah kemungkaran. Hendaknya dinyatakan dengan cinta kasih. Mengubah kondisi tanpa membuat kerusakan di muka bumi. Jadi dakwah tanpa kekerasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah dia ketika diludahi mukanya atau dimainkan jenggotnya di saat beliau sedang berdakwah. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berperang, bukan berarti ia telah kehilangan cintanya. Perang yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pemimpin umat, sebagai raja yang harus membawa aspirasi rakyatnya. Misalnya, ketika para hafiz yang diutus berdakwah ke sebuah wilayah pulang tinggal jenazah, rakyat pun marah, menuntut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju memimpin mereka berperang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meresponnya kejadian itu menurut fungsinya sebagai raja, bukan sebagai pribadi, sebagai khalifah. Maju bersama rakyatnya melawan kezaliman. Dalam beberapa kali peperangannya, pasukan yang dipimpin Rasulullah SAW itu terdesak. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam itu datang menawarkan bantuan. Namun cinta kasih Rasulullah SAW terhadap musuhnya itu menjadikannya beliau SAW menolak bantuan malaikat yang hendak menghancurkan pasukan musuh itu. Dan peristiwa itu dinilai beliau sebagai suatu peristiwa yang paling ditakuti dalam hidupnya. Jamaah kajian Islam Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang menyatukan umat manusia agar manusia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan itu dimulai dengan mengisi keimanan ketika di Mekah dan melanjutkannya dengan menanamkan konsep-konsep kemasyarakatan ketika telah hijrah di Madinah. Menyatukan suku-suku yang terus berperang di Jazirah Arab sehingga akhirnya seluruh Jazirah Arab bersatu. Revolusi besar itu hanya membutuhkan waktu 23 tahun. Maka tidak heran bila para sejarawan manapun mengagumi revolusi sosial, revolusi umat yang dipimpin oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ini sesungguhnya merupakan tahun perjuangan. Tahun ketika kita harus mulai mengemban ideologi dari Rabbul Alamin. Tetapi tahun baru Hijriah justru ini jarang diperingati. Banyak di antara kita yang lebih menyukai peringatan-peringatan miladiyah, kelahiran mauludan. Seiring dengan kekalahan peradaban Islam dari bangsa kolonial, penanggalan-penanggalan Hijriah pun tergusur oleh penanggalan miladiyah. Marilah kita memohon, mudah-mudahan dengan memperingati momentum tahun baru Hijriah, kita mendapatkan ampunannya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon berkah dan rahmat senantiasa tercurah ke dalam kolbu kita, dalam hati kita. Sehingga dalam setiap langkah kita ada dalam panduan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.